Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Ibu Bu. Dwi, kalau mesti udah sarapan apa belum ini? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, alhamdulillah kalau udah. Yang masih belum sarapan, nanti tunggu jam istirahat ya. Kita sarapan ya nanti ya. Oke, biar nambah semangat, coba dulu kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi, pagi. Nggak kompak nih. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Oke, ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk pimpin doanya. Silakan Agus, tolong pimpin doanya ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agus. Oke, saya absen dulu ya. Sudah hadir semua atau belum? Agus, sudah ya hadir. Amin. Oke, hadir. Anida. Hadir. Andini. Saya, Bu. Juwita. Hadir. Nodi. Hadir, Bu. Neni. Hadir, Bu. Puput. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti sehat semua. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau tahu dulu nih, gimana perasaan kalian hari ini. Oke. Ya, coba lihat. Ini PowerPoint yang sudah saya buat. Coba dilihat di layar LCD-nya masing-masing. Ya. Coba saya mau tahu, Nodi, gimana perasaannya hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah, senang. Ya. Puput, gimana hari ini perasaannya? Senang, Bu. Senang, iya. Andini, gimana perasaannya hari ini? Lagi kurang enak badan, Bu. Banyak tugas. Banyak tugas, lagi flu ya? Iya, Suaranya Bu. bindeng. Iya, Bu. Iya, semoga cepat sehat, minum obat ya. Ya, Bu. Oke, biar nambah semangat pagi ini ya, yang sakit juga semoga cepat sehat. Coba kita cek dulu ya, untuk motivasi kalian, coba dibaca dulu ini ya. Yuk, silakan baca. Agus, dibaca. Ya, Bu. Sukses berawal dari mimpi-mimpi yang kamu perjuangkan hari ini dengan keras. Oke, jadi sukses itu berawal dari mimpi yang kalian perjuangkan hari ini dengan keras. Artinya, hari ini kita mungkin belajar banyak, seperti kata Andini tadi, banyak tugas, ya nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan tugas yang banyak itu nanti akan bermanfaat buat kalian. Kalian bisa berpikir untuk menyelesaikan tugas, kalau dikejar deadline, di push itu kayak apa ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa sukses. Oke, kemarin kita sudah belajar untuk akuntansi keuangan ya. Jadi karena sistem blok, mapel yang kemarin sudah selesai ya. Jadi untuk yang mapel hari ini kita akan belajar tentang ini. Coba, tahu nggak gambar apa ini? Amin, gambar apa ini? SPT, Bu. Surat pemberitahuan pajak, Bu. Oke, surat pemberitahuan pajak. Pajak apa ini, Amin? Bumi dan bangunan, Bu. Oke, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pajak bumi dan bangunan, yaitu untuk jenis-jenis pajak ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar jenis-jenis pajak. Jadi saya harap kalian hari ini bisa tahu definisi pajak itu apa, fungsi pajak itu apa, terus pungutan pajak itu apa, terus kalian juga bisa klasifikasi hukum pajak itu apa, dan juga jenis pajaknya ada apa aja. Ya. Terus udah gitu, nanti kita memakai metodenya namanya problem based learning, dan selama pembelajaran nanti akan ada diskusi, akan ada tanya jawab, dan juga nanti kalian akan presentasi.
Oke, jadi nanti kita akan bentuk kelompok, kalian akan presentasi di situ ya. Oke. Baik, sudah siap semuanya terima materi hari ini? Siap, Bu. Oke, semangat ya. Semangat, Bu. Oke, masih pagi harus semangat ya. Oke. Sekarang saya tampilin dulu di layar LCD-nya. Ini saya tes teknis dulu. Ini untuk di layar LCD nanti saya kasih video pembelajaran ya. Boleh kalian lihat ya, kalian saksikan. Oke, bisa dilihat di sini ada video pembelajaran ya. Kita mulai nanti video pembelajarannya sambil kalian mencatat ya apa yang nanti kalian belum paham dari video ini. Terus nanti sambil saya bagikan handout juga untuk kalian sebagai bahan referensi. Jadi disimak baik-baik ya penjelasannya. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham boleh ditanyakan ke Ibu. Oke? Kita mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang perpajakan. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai jenis-jenis pajak. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai saja pembahasannya. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, kalian mampu menelaah pengertian pajak, fungsi pajak, dan pungutan selain pajak dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengklasifikasikan tentang hukum pajak dan jenis-jenis pajak dengan teliti. Yuk, sekarang kita simak materinya. Kita cari tahu dulu yuk, apa sih pajak itu? Pajak merupakan pungutan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan program kerjanya. Selanjutnya, kamu tahu fungsi-fungsi pajak. Fungsi pajak ada 5. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran sebagai sumber keuangan negara bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, ada fungsi mengatur, yaitu untuk mengatur kebijakan tertentu di pemerintahan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemerataan pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat. Fungsi yang keempat yaitu legalitas pemerintahan. Pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara berhak meminta akuntabilitas dari pemerintah. Yang kelima, ada fungsi stabilitas, yaitu fungsi yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ada pungutan lain loh selain pajak. Yang pertama, ada retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang tertentu. Contohnya, rokok dan minuman keras. Yang ketiga, ada bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang dimasukkan ke dalam daerah pabean, sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang-barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Yang keempat, ada sumbangan. Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum. Setelah kita belajar tentang definisi pajak, fungsi pajak, dan pungutan selain pajak, sekarang kita akan belajar tentang hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu hukum pajak material, dan yang kedua yaitu hukum pajak formal. Untuk hukum pajak material, mengatur tentang subjek, objek, dan tarif pajak. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Untuk hukum pajak formal, itu mengatur cara mendata,
cara menetapkan, cara membayar, dan cara melapor pajak. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak. Kedua hukum pajak ini mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Pembahasan materi yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis pajak. Ada apa saja ya jenis-jenis pajak? Jenis pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan cara pemungutan, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung contohnya adalah bea materai dan bea cukai. Yang kedua, berdasarkan sifat pemungutan ada pajak subjektif dan pajak objektif. Contoh dari pajak subjektif yaitu pajak penghasilan, dan contoh dari pajak objektif yaitu pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungutan, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak daerah adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Baiklah, setelah kita mempelajari materi tadi, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Saya harap kalian semua sudah paham mengenai materi yang tadi ya. Kalau begitu, kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah melihat ya tadi tayangan videonya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Ya. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanya ke Ibu. Ya, ada yang mau bertanya tentang video tadi? Boleh? Saya, Bu. Ya, Andini, silakan. Bu, di video tadi ada pungutan pajak bea keluar dan bea masuk kan ya, Bu? Ya, betul. Bedanya apa ya, Bu, dari bea keluar dan bea masuk? Oke, bagus pertanyaannya. Ya. Jadi, ada bea masuk dan ada bea keluar. Kalau bea masuk itu pungutan yang dimasukkan ke daerah pabean berdasarkan nilai barang yang akan dimasukkan ke pabean tersebut. Ya, contoh barangnya itu yaitu barang impor. Nah, kalau barang impor itu ada apa aja sih? Kayak ada HP, terus ada bahan obat-obatan, ada peralatan mekanis, dan sebagainya. Tapi kalau untuk bea keluar itu bea atau pungutan yang dikenakan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Contohnya berarti barang ekspor. Ya. Kalau barang ekspor berarti kayak kita ekspor ke luar negeri, ke Korea, contohnya seperti batu bara. Seperti itu. Ya, Andini, jelas? Jelas, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya, Bu. Oke, Puput, silakan. Saya mau tanya, Bu. Bu, tadi kan ada fungsi budgeter ya, Bu. Nah, Ya, untuk betul. pembiayaan pengeluaran pemerintah, pengeluaran yang seperti apa itu ya, Bu, maksudnya ya? Oke, jadi fungsi budgeter tadi itu kan adalah mengatur pembiayaan pengeluaran pemerintah, ya. Jadi pengeluaran ini diperuntukkan lagi untuk masyarakat. Contohnya misalnya belanja negara, infrastruktur untuk bangun jalan tol, terus udah gitu bangun jembatan dan lain sebagainya. Jadi contohnya seperti itu. Ya. Oke, sudah? Masih ada yang bertanya lagi? Masih ada yang belum jelas? Ya, sudah ya? Bu. Ya. Jelas, Bu. Oke, baiklah kalau sudah jelas. Sekarang, kalau gitu, kita mulai ya untuk masuk ke bagian LKPD. Ya, saya sudah men-share LKPD-nya ke WA grup kalian. Sudah masuk ya? Bu. Oke, kalau gitu, Ya. saya mau ngasih soal buat kalian. Ini saya tampilin juga di PowerPoint-nya, di LCD-nya silahkan dilihat ya. Oke, ini soalnya.
Oke. Nah, di sini ada gambar nih. Ya, ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang biasa ke mall? Andini, ini gambar apa? Ayo. Yang biasa buat parkir itu bukan, Bu? Nah, betul. Ini yang biasa buat parkir. Oke. Jadi di sini ada kasus satu. Kalian lihat gambar ini. Jadi menurut kalian, ini termasuk pungutan apa? Ya. Dan ada undang-undang apa yang mengatur tentang pungutan tersebut? Untuk soal yang kedua, nah di sini ada gambar struk, ya. Ada gambar struk belanja. Ini habis makan, tulisannya pajak restoran. Nah, ini termasuk ke dalam apa pajak ini? Terus jelaskan alasan kamu, ini pajak apa sih? Terus berapa besar tarifnya? Oke, silakan dikerjakan di latihan kalian masing-masing. Nanti kalau sudah, Ibu tanya jawabannya apa. Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau gitu sekarang siapa yang bisa jawab untuk kasus 1? Saya, Bu. Oke, Amin, silakan dijawab. Nomor 1 itu kan yang biasa buat parkir di mal-mal itu ya, Bu, ya? Ya, betul. Biasa buat parkir di mall, kita ambil karcis parkirnya di situ. Nah, menurut saya, Bu, pungutan yang dimaksud sesuai dengan yang diilustrasikan atau digambar itu adalah pungutan retribusi, Bu. Nah, pungutan retribusi itu sendiri itu diatur oleh Undang-Undang Retribusi yang ada di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, Bu. Oh ya, betul. Ya, jadi Amin betul ya. Ini adalah termasuk untuk pajak retribusi, ya, yang dipungut oleh daerah. Oke, Ya, Bu. untuk kasus yang kedua, terima kasih Amin. Untuk yang kasus yang kedua, siapa yang bisa jawab? Saya ya, Bu. Oke, silakan dijawab, Juwita. Kalau yang nomor 2, kalau menurut saya itu termasuk dalam jenis pajak objektif, Bu. Terus Kenapa? alasannya karena pengenaannya hanya memperhatikan objek pajaknya. Untuk tarif pajaknya itu sebesar 10%, Bu. Oke, betul ya. Jadi itu termasuk pajak objektif dan tarifnya adalah 10%, bisa dilihat di gambarnya. Ini ada PPN sebesar 10%. Jadi jumlahnya 38.000, PPN-nya 3.800. Oke, pinter-pinter semua anak Ibu. Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, masing-masing dari kalian sudah paham, sekarang kita bentuk kelompok yuk. Saya bagi untuk 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Amin, Leni, dan Agus. Untuk kelompok kedua itu ada Puput, Andini, Anida, dan Nodi. Ya, jadi silakan berdiskusi. Untuk soalnya ada di LKPD-nya masing-masing ya. Coba dicek LKPD-nya di bagian diskusi kelompok. Nanti kalian diskusi dengan temannya tentang permasalahan yang ada. Kalau sudah, nanti kalian presentasikan maju ke depan. Ya. Mohon maaf, Bu. Saya belum dapat kelompok. Oh iya, Juwita belum dapat kelompok. Maaf. Untuk Juwita masuk ke kelompok 1 ya, sama dengan kelompok Amin. Iya, Bu. Oke, pintar. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya, silakan diskusi. Saya kasih waktu 15 menit ya. Saya, Bu. Sudah selesai, Bu. Kelompok kami. Oke, Nadi sudah selesai. Kelompok yang lain gimana? Ada kesulitan? Sudah, Bu. Tidak? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oh. Sekarang yang maju pertama kali, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Dari kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 silakan maju. Sudah saya maju ke depannya, Bu. Mau presentasi. Ya. Oke, hasil diskusi kami tadi.
Terdapat 4 jenis pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dengan tarifnya 5%. Yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air tarifnya 10%. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tarifnya 5%. Terus yang terakhir, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan tarifnya 2%. Itu, Bu. Oke, betul. Untuk yang satu lagi ada tentang teks. Nodi? Juga, Bu. Teks merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan dan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Contohnya, suatu kegiatan yang dikatakan sebagai tax avoidancy apabila melakukan salah satu tindakan seperti wajib pajak membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya. Oke, betul. Ya, jadi terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 gimana? Ada yang mau menanggapi? Izin menanggapi ya, Bu. Oh iya, silakan. Anida. Jadi untuk tax advice ini sebatas pelanggaran, Bu ya, tapi masih legal di Indonesia, hanya saja tetap merugikan negara ya, Bu. Iya, betul. Jadi kalau yang ke teks itu dia tidak merugikan, dia merugikan negara, tapi dia masih legal. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan presentasi. Iya, saya yang mau mewakili kelompok saya presentasi, Bu. Oke, silakan Puput. Iya, tax evasion sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam berpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Contohnya, wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT. Substance over form artinya substansi suatu kejadian atau transaksi mengungguli formalitas atau legalitasnya. Contohnya, jika si A membeli tanah dan memiliki bukti bayarnya, otomatis secara substansi tanah itu menjadi miliknya meskipun si A secara formal belum memiliki akta tanahnya. Demikian Bu hasil presentasi kelompok kami. Oke, bagus. Ya, jadi untuk kelompok 1 sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Kita kasih applause dulu, sudah maju ke depan. Ya, oke. Jadi, untuk kelompok, tadi kita sudah belajar mengenai penambahan pajak yang ada pada Undang-Undang Pajak Daerah Retribusi. Terus ada tentang pengurangan pajak, baik secara ilegal maupun legal. Dan juga ada tentang tadi substance over form. Ya. Oke, sekarang silakan dikumpulkan tadi hasil presentasinya, ya, dikumpulkan ke meja depan, ya, silakan kumpulkan Puput sama Nodi. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kita sudah belajar hari ini mengenai jenis-jenis pajak. Ada yang bisa menyimpulkan apa kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Agus, silakan. Oke. Dari materi yang disampaikan Ibu tadi sama video pembelajarannya, yang saya dapatkan terkait fungsi pajak, Bu. Jadi fungsi pajak yang berlaku di Indonesia itu ada 5, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan pendapatan, legalitas pemerataan pendapatan, dan fungsi stabilitas, Bu. Oke, bagus. Terima kasih, Agus. Ada yang lainnya yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Neni, silakan. Neni, Bu. Ya, silakan Neni. Jadi jenis pajak itu dibagi berdasarkan lembaga pemungutan, cara pemungutan, dan sifat pemungutannya. Benar nggak, Bu? Betul, oke. Berarti tadi sudah menyimak tentang video tadi ya. Sudah bagus ya. Jadi kita bisa lihat kalau pajak yang dipungut oleh negara itu nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur,
Ya, ada jalan tol, ada pembangunan jalan, jembatan, terus dalam bentuk ekonomi juga ya. Jadi sifatnya untuk pembangunan Indonesia. Oke, terakhir saya mau coba kalian kasih saya kasih post-test ya. Post-testnya ini nanti coba saya kirim dulu ke WA group. Sudah masuk ya linknya ya. Silakan kalian kerjakan untuk post-testnya. Nanti akan masuk ke Google Form. Silakan dikerjakan. Ya, Bu, siap. Baik, Bu. Oke. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke. Ya, kalau gitu terima kasih sudah mengerjakan. Nanti Ibu cek hasil post-testannya. Mudah-mudahan nanti setelah terima materi yang tadi hasilnya bagus ya. Jadi dan terima kasih juga untuk yang tadi sudah maju ke depan dan yang sudah bertanya dan menjawab. Kita kasih aplaus dulu. Iya. Terima kasih telah antusias untuk mengikuti pelajaran hari ini. Dan untuk minggu depan, kita akan belajar tentang tata cara pemungutan pajak. Kalau tadi kita sudah belajar tentang jenisnya, sekarang kita belajar tentang tata cara pemungutannya. Oke, pas bel sudah habis, ya jam pelajarannya. Nanti ganti jam pelajaran yang selanjutnya. Kalau gitu, saya akhiri pelajarannya sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dwi. Ya, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sampai jumpa minggu depan ya.